Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Gede Novayanti Rika, biasa dipanggil Ibu Guru Nova. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 18 Pemecutan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas saya. Praktik baik yang saya lakukan berjudul ABDG. Ayo belajar dengan gembira. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, pada materi sinonim dan antonim. Praktik baik yang saya lakukan menggunakan teknik STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Yang pertama adalah situasi. Situasi di sini adalah kondisi yang melatar belakangi mengapa praktik baik ini perlu saya lakukan. Saat ini saya mengajar di kelas 6. Pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa cenderung membosankan, terkesan gampang, dan diremehkan. Padahal pada kenyataannya bahasa Indonesia itu sangat kompleks. Contohnya, pada materi sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim terkesan materi yang mudah. Namun pada prakteknya, pembendaharaan kata siswa masih sangat minim. Contoh, ketika diminta untuk mencari antonim kata abadi, siswa akan cenderung menjawab tidak abadi. Atau ketika diminta untuk mencari antonim kata stabil, jawaban siswa lebih cenderung menjawab ke tidak stabil. Hal ini dikarenakan pembendaharaan kata siswa yang masih minim. Yang kedua adalah tantangan. Hal yang perlu diperhatikan sebagai tantangan dalam materi sinonim dan antonim ini, yang pertama, pembendaharaan siswa yang masih minim, terutama dalam menentukan antonim suatu kata. Yang kedua, siswa masih cenderung menggunakan bahasa pergaulan yang tidak sesuai dengan KBBI. Yang ketiga, siswa mudah bosan dan lebih sering mengantuk pada pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah aksi. Aksi di sini merupakan langkah-langkah apa saja yang sudah saya ambil untuk menghadapi tantangan-tantangan. Nah, terkait dengan tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam mengajarkan materi sinonim dan antonim di kelas 6, ada beberapa aksi yang sudah saya lakukan. Yang pertama, mengajak siswa melakukan ice breaking ABDG, ayo belajar dengan gembira, dengan cara mengajak siswa melakukan gerakan sesuai dengan sinonim atau antonim kata yang disebutkan oleh guru. Hal ini bertujuan untuk melatih konsentrasi siswa, mengakomodasi gaya belajar siswa yang kinestetik, serta menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah mengajak siswa berlatih mencari arti kata dalam KBBI. KBBI di sini baik berupa kamus atau juga bisa memanfaatkan KBBI online melalui HP ataupun Chromebook. Kemudian yang ketiga, mengajak siswa bermain game edukasi Jumper Frog pada materi sinonim dan antonim. Hal ini selain untuk menambah pembendaharaan kata siswa, juga menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan. Yang keempat adalah refleksi. Dampak yang diperoleh dari aksi-aksi yang sudah dilakukan yaitu siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak lagi terkesan membosankan bagi siswa, namun menyenangkan. Kemudian pembendaharaan kata siswa cenderung lebih meningkat. Nah, bagi siswa yang masih mengalami kesulitan, itu diberikan latihan membaca cerita atau mendengarkan cerita
kemudian menuliskan kata sulit yang mereka temui dan mencari kata-katanya dalam KBBI. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana saya menjalankan praktik baik ini dapat dilihat pada video TikTok saya. Terima kasih. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan. Jika ada salah kata dalam pemaparan, saya meminta maaf dan saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.